Supporter Bosnia dan Herzegovina meneriakkan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi dilakukan menjelang pertandingan melawan Kanada di kota Toronto, Kanada. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul. Sorak-sorak Palestina menggema dinyanyikan oleh supporter Bosnia dan Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia dan Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto, Kanada membentangkan spanduk besar yang bertuliskan "Kick Israel out of FIFA" pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas terhadap Palestina. Pemirsa, dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul menyebut Iran dan AS akan menandatangani perjanjian perdamaian. Namun menurut Tia, perjanjian tidak akan membahas program nuklir hingga pencairan aset. Perjanjian dilakukan hanya demi menghentikan serangan di kawasan Timur Tengah. Optimis saja ya, kita semua optimis bahwa akan segera tercapai kesepakatan perdamaian. Hanya saja mungkin tidak akan detail pada step 1, Mbak Diandra. Mereka baru akan pada tahap membicarakan perdamaian. Artinya di sini membicarakan perdamaian itu adalah Iran dan Amerika Serikat baru pada tahap bagaimana menurunkan tensi di kawasan, itu yang pertama. Yang kedua, Iran tidak akan menyerang negara-negara Teluk. Jika terjadi tindakan dari Amerika Serikat, maka feedback yang dilakukan Iran jangan sampai menyerang negara-negara Teluk seperti Qatar, begitu ya, Saudi Arabia, Uni Emirat, dan yang lainnya. Jadi saya pikir baru pada tahap itu. Kemungkinan untuk poin-poin lain nanti akan dilanjutkan pada step berikutnya, yaitu mengenai uranium, kemudian ada juga soal pencabutan sanksi, tapi pada tahap ini mereka hanya akan menandatangani peace agreement atau kesepakatan perdamaian. Nah, itulah yang disebut dengan Perdana Menteri Pakistan mengatakan bahwa ada satu step yang memang ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka lebih dekat begitu ya ke arah step perdamaian. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Perdana Menteri Pakistan itu adalah step untuk menandatangani perjanjian perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat untuk tidak saling serang, itu yang pertama ya. Kemudian untuk menurunkan tensi dan Iran tidak menyerang negara-negara Teluk yang menjadi aliansi Amerika Serikat, begitu ya. Kemudian nanti pada step berikutnya baru dibicarakan poin-poin yang krusial, Mbak Diandra. Ya, kalau misalnya mengenai uranium, kemudian pencairan aset, kemudian persoalan Hormuz itu langsung dibicarakan pada step pertama, itu akan kembali lagi, jadi tidak selesai-selesai. Bahkan penandatanganan perdamaian atau penurunan tensi di kawasan itu tidak akan terjadi, Mbak Diandra. Jadi memang stepnya itu kenapa ada dibagi dua, ada step 1, ada step 2, karena memang susah untuk langsung kepada misalnya Hormuz begitu ya. Hormuz saja, kita belum ke uranium. Masalah Hormuz saja itu kan complicated. Iran meminta Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Hormuz, tidak ada double blokade, kemudian dari seluruh perairan Timur Tengah, dari Oman, itu semuanya harus ditarik. Sementara Amerika Serikat buka dulu Hormuz, baru kita tarik. Iran akan membuka Hormuz kalau Amerika tarik dulu. Itu saja dari satu poin, itu mereka belum ketemu sebetulnya. فعلا يسمى الخطوط كبيرة طبعا على غير بس تبقى كبيرة.
Pemirsa, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba menyabotase perdamaian. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Pemirsa, dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul menyebut Iran dan AS akan menandatangani perjanjian perdamaian. Namun menurut Tia, perjanjian tidak akan membahas program nuklir hingga pencairan aset. Perjanjian dilakukan hanya demi menghentikan serangan di kawasan Timur Tengah. Optimis saja ya, kita semua optimis bahwa akan segera tercapai kesepakatan perdamaian. Hanya saja mungkin tidak akan detail pada step 1, Mbak Diandra. Mereka baru akan pada tahap membicarakan perdamaian. Artinya di sini membicarakan perdamaian itu adalah Iran dan Amerika Serikat baru pada tahap bagaimana menurunkan tensi di kawasan, itu yang pertama. Yang kedua, Iran tidak akan menyerang negara-negara Teluk. Jika terjadi tindakan dari Amerika Serikat, maka feedback yang dilakukan Iran jangan sampai menyerang negara-negara Teluk seperti Qatar, begitu ya, Saudi Arabia, Uni Emirat, dan yang lainnya. Jadi saya pikir baru pada tahap itu. Kemungkinan untuk poin-poin lain nanti akan dilanjutkan pada step berikutnya, yaitu mengenai uranium, kemudian ada juga soal pencabutan sanksi, tapi pada tahap ini mereka hanya akan menandatangani peace agreement atau kesepakatan perdamaian. Nah, itulah yang disebut dengan Perdana Menteri Pakistan mengatakan bahwa ada satu step yang memang ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka lebih dekat begitu ya ke arah step perdamaian. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Perdana Menteri Pakistan itu adalah step untuk menandatangani perjanjian perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat untuk tidak saling serang, itu yang pertama ya. Kemudian untuk menurunkan tensi dan Iran tidak menyerang negara-negara Teluk yang menjadi aliansi Amerika Serikat, begitu ya. Kemudian nanti pada step berikutnya baru dibicarakan poin-poin yang krusial, Mbak Diandra. Ya, kalau misalnya mengenai uranium, kemudian pencairan aset, kemudian persoalan Hormuz itu langsung dibicarakan pada step pertama, itu akan kembali lagi, jadi tidak selesai-selesai. Bahkan penandatanganan perdamaian atau penurunan tensi di kawasan itu tidak akan terjadi, Mbak Diandra. Jadi memang stepnya itu kenapa ada dibagi dua, ada step 1, ada step 2, karena memang susah untuk langsung kepada misalnya Hormuz begitu ya. Hormuz saja, kita belum ke uranium. Masalah Hormuz saja itu kan complicated. Iran meminta Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Hormuz, tidak ada double blokade, kemudian dari seluruh perairan Timur Tengah, dari Oman, itu semuanya harus ditarik. Sementara Amerika Serikat buka dulu Hormuz, baru kita tertarik. Iran akan membuka Hormuz kalau Amerika tarik dulu. Itu saja dari satu poin, itu mereka belum ketemu sebetulnya.